program kerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang beranggotakan wakil orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lain yang bertugas memberikan masukan, pengawasan, dan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tujuan program kerja komite sekolah. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua, memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, memberi dukungan dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah. Yang terakhir, menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah. Contoh program kerja komite sekolah. Yang pertama yaitu mendukung program pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, memfasilitasi pelatihan dan pengembangan guru. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan penggalangan dana untuk keperluan sekolah. Yang keempat, membantu pengelolaan dana BOS dan dana lainnya secara transparan. Yang kelima, menyampaikan aspirasi orang tua siswa dan masyarakat kepada pihak sekolah. Yang keenam, mengadakan forum komunikasi rutin antara orang tua, guru, dan sekolah. Yang ketujuh, mengawasi pelaksanaan program dan kebijakan sekolah. Yang terakhir, mendorong partisipasi aktif orang tua dalam kegiatan sekolah. Langkah pelaksanaan program kerja. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan masalah pendidikan di sekolah. Yang kedua, menyusun rencana kerja tahunan dengan target yang jelas. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan pemangku kepentingan. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan pengawasan terhadap progresnya. Yang terakhir, evaluasi berkala dan laporan hasil kegiatan. Sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Sebelum masuk ke dalam materi kerjasama antara sekolah dan komite sekolah, kita ketahui dulu apa itu kerjasama. Kerjasama adalah hubungan kolaboratif yang dibangun antara sekolah sebagai pelaksana pendidikan dan komite sekolah sebagai mitra strategis masyarakat untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Prinsip kerjasama. Yang pertama, sinergi atau kerjasama berdasarkan tujuan yang sama. Yang kedua, prinsip transparansi atau keterbukaan informasi dalam pelaksanaan kegiatan dan keuangan. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab yang jelas atas tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, partisipasi atau pelibatan aktif semua pihak terutama orang tua dan masyarakat. Masuk ke dalam mekanisme kerjasama. Yang pertama, perencanaan bersama. Sekolah dan komite sekolah merancang program pendidikan dan pengembangan sekolah bersama berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata. Yang kedua, pelaksanaan. Komite mendukung pelaksanaan program, misalnya penggalangan dana atau pendampingan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Komite melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan program, serta bersama sekolah mengawasi hasilnya untuk perbaikan di masa depan. Yang terakhir, pelaporan. Sekolah melaporkan penggunaan dana dan perkembangan kegiatan kepada komite yang kemudian meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat dan orang tua siswa. Apa sih manfaat kerjasama? Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga, mempermudah pemecahan masalah secara bersama. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan. Materi ini dapat dijadikan pedoman lengkap bagi sekolah dan komite sekolah dalam menyusun program kerja dan membangun kerjasama yang efektif untuk kemajuan pendidikan. Pendekatan yang sistematif dan kolaboratif sangat penting agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal.